Hey ho gengs, mari kita mulai bahasan kali ini dengan satu pertanyaan klise. Apa yang terlintas di pikiranmu pas dengar kata dukun? Apakah seseorang dengan kemampuan di luar nalar manusia, paranormal, klinik, santet, ilmu sihir, hal-hal mistis yang di luar nalar manusia? Well, biar nggak terlalu bertele-tele, sekolah kita langsung korek dunia perdukunan. Ini dia sejarah dukun di Indonesia. Check it out! Sekarang ini, mungkin sebagian besar dari kita nganggep kalau dukun adalah profesi yang berkaitan erat dengan dunia mistis dan magis, rapalan mantra, dan semburan air bercampur sisa makanan yang nyelip di gigi. Tapi tahu nggak sih gengs, kalau sebelum abad ke-20, profesi dukun jadi profesi yang dekat dengan masyarakat karena keahlian mereka di bidang kesehatan. Kayak contohnya nih ya, ada dukun pijat, dukun jamu, dukun sunat, dukun kampung, dukun jiwa, sampai dukun beranak juga ada. Jadi udah bisa dibilang cukup lengkap, mulai dari apoteker sampai psikolog juga ada. Martina Savitri, seorang sejarawan UIN Raden Mas Said Surakarta bilang, kalau berdasarkan Kamus Inggris Melayu terbitan tahun 1701, dukun gak hanya didefinisiin sebagai orang yang punya kekuatan spiritual, tapi orang dengan keahlian khusus di bidang pengobatan. Asal-usul kata dukun sendiri kayak yang pernah ditulis oleh peneliti Inggris Jennifer North, yang nemuin bahwa kata itu ternyata berasal dari bahasa Persia, dekhen atau dukan, yang artinya memiliki kemampuan untuk mengobati. Namun, seiring dengan masuknya pengobatan modern dari barat, profesi dukun mulai dipandang negatif nih oleh pemerintah kolonial. Mereka nganggep kalau dukun itu nggak ilmiah dan nggak higienis. Padahal pas pertama kali nyampe di Indonesia, mereka sebenarnya juga pakai jasa dukun dan minum jamu pas sakit. Karena masih belum banyak dokter yang datang dan harganya pun mahal. Sedangkan nggak semua orang Belanda yang ada di Indonesia itu kaya. Makanya banyak juga dari mereka yang pakai jasa dukun, terutama dukun beranak. Sebuah penelitian yang ditulis antropolog dari Belanda nyebutin kalau dukun sebelum abad 20 udah punya pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia dan fungsi-fungsi organ. Mereka juga punya kemampuan buat mendiagnosis penyakit dan cara nanganinnya. Pada masa itu, dukun disebut sebagai saingan dokter loh gengs. Banyak orang Eropa yang pergi ke dukun buat berobat karena sebenarnya udah ada pengakuan kalau dukun punya pengetahuan medis yang mumpuni. Namun pemerintah kolonial nyangkal hal tersebut karena mereka khawatir orang-orang Eropa bakal lebih milih buat ke dukun daripada dokter. Pandangan negatif pemerintah kolonial itu kemudian bikin profesi dukun gak lagi dilihat dari segi keahliannya, tapi dari aspek mistisnya saja. Hal ini menurut Martina Savitri bisa dilihat dari Kamus Inggris Melayu Bowery, terbitan tahun 1701 yang mendeskripsikan dukun sebagai ahli pengobatan dan sains. Namun setelah pemerintah kolonial masuk dalam Kamus Netherlands van Indie, terbitan tahun 1917, kata dukun hanya dideskripsiin sebagai orang yang punya kekuatan magis, bukan ahli kesehatan. Nah, kata dukun yang semakin peyoratif atau ngalamin penyempitan makna ini juga bisa ditemuin dalam Kamus Sastra Jawa terbitan 1939 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang mengasosiasikan dukun dengan hal-hal magis aja. Jadi kata dukun di awal abad 19 maknanya udah beda banget dengan dukun di awal abad 20. Lalu sebenarnya sejak kapan dukun distigmakan negatif di Indonesia? Menurut Martina Savitri, hal ini mulai terjadi ketika fasilitas kesehatan dan literatur kesehatan mulai meningkat gengs. Munculnya gagasan sekolah dokter Jawa pada tahun 1851 dan sekolah bidan di tahun yang sama juga ikut ambil andil. Lulusan-lulusan dari sekolah tersebut ngelahirin elit kesehatan baru di masyarakat. Lalu pelan-pelan mereka ngegantiin dan ngegeser posisi dukun di masyarakat. Menurut Martina Savitri lagi, ada upaya terstruktur buat ngelekatin stigma negatif kepada dukun di Nusantara. Salah satunya dari literasi yang banyak berkembang pada awal abad 20. Saat itu bermunculan naskah-naskah cerita kehidupan yang nulis tentang dukun dari sisi magisnya aja. Ada juga karya ilmiah tentang kesehatan kampung terbitan Balai Pustaka. Di situ ditunjukin betapa buruknya kondisi kampung di Hindia Belanda atau Indonesia dengan pengobatan ala dukunnya. Lalu ada kampanye kesehatan yang dilakukan pada masa wabah pes. Saat itu ditayangkan film tentang cara ngindarin pes. Salah satu adegan nampilin cara dukun nanganin pasiennya dengan cara yang gak higienis gengs. Kayak misalnya ngeludahin minuman.
sehingga terlihat nggak sesuai dengan prosedur medis. Upaya-upaya ini juga terlihat pada desain kartu pes yang dicetak. Dalam kartu tersebut memperlihatkan penampilan dukun yang disandingin sama lulusan sekolah bidan dan dokter. Lulusan sekolah kesehatan ditampilin dengan pakaian putih, bersih, rapi, sehingga terkesan pro. Sedangkan dukun ditampilin sebagai orang berusia tua dan pakai pakaian yang kurang meyakinkan. Jadi menurut Martina Savitri, di sini terlihat jelas kalau ada upaya stigmatisasi terhadap dukun. Walah, gitu toh Bu. Padahal udah lumayan lengkap ya. Mulai dari dokter umum, obgyn, psikolog, sampai apoteker juga ada. Gak nyangka, ternyata kakek nenek kita dulu jago-jago ya. Mimi jadi ngebayangin, gimana seandainya kalau dunia perdukunan yang non-mistis dan jamu-jamuan terus diteliti dan dikembangin sampai sekarang? Well, who knows? Gak ada yang tahu, karena gak ada yang pernah nyoba. That's a wrap, gengs. Thanks for dropping by and watching this video. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye, gengs!